pagi semua, apa kabarnya hari ini? Ya, Miss Yati harap kalian tetap sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar lagi dalam pelajaran agama ya. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini kami mau belajar lagi bersama guru dan teman-teman kami. Berkati kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar tentang taat ya. Aku mau taat. Masih ingatkah kamu minggu yang lalu Miss Katy cerita tentang 5 tulah, dan hari ini Miss Katy cerita tentang tambahan daripada 5 tulah atau 5 bencana yang terjadi di Mesir karena ketidaktaatan Raja Firaun atau Raja Mesir pada saat itu akan perintah Tuhan. Nah, coba lihat di sini anak-anak. Nah, ini Musa dan Harun ketika menghadap Raja Firaun. Tapi Raja Firaun tidak mau mengizinkan bangsa Israel untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan mendatangkan 10 tulah bagi Mesir atau 10 bencana bagi Mesir dan juga Raja Firaun. Ya, coba lihat. Nah, tulah yang pertama adalah ketika Musa mengumpulkan tongkatnya ke air, maka semua air yang ada di tanah Mesir berubah menjadi darah. Nah, tulah yang kedua, kembali lagi Musa mengumpulkan tongkatnya ke air yang ada di seluruh Mesir, maka keluarlah semua kodok-kodok dari dalam air memenuhi negeri Mesir, bahkan sampai ke istana Raja Firaun. Itulah tulah yang kedua, kata. Yang ketiga, tulah yang ketiga adalah nyamuk ya. Banyaklah nyamuk memenuhi Mesir ya. Dan tulah yang keempat adalah lalat pikat. Lalat pikat ini agak berbeda ya dari lalat-lalat biasa. Kalau lalat yang ada di rumah kita dia menghinggapi makanan, tapi lalat pikat dia itu menghisap darah. Sehingga pada saat itu banyak orang yang kesakitan dan minta kepada Raja Firaun untuk supaya Raja Firaun mendengarkan, supaya Raja Firaun mau membebaskan bangsa Israel untuk pergi beribadah kepada Tuhannya. Tapi lagi-lagi Firaun mengeraskan hatinya dan dia tidak mengizinkan hal itu. Lalu Tuhan mendatangkan tulah yang kelima atau bencana yang kelima, yaitu penyakit sampar pada ternak. Pada saat itu semua bangsa Mesir yang memiliki binatang peliharaan, baik kambing, domba, ya, kuda, sapi, lembu, pada saat itu semua bermatian, ya. Karena apa? Karena ada penyakit sampar. Jadi tulah yang kelima adalah penyakit sampar pada binatang. Maka banyaklah binatang-binatang yang mati di Mesir. Tetapi khusus bagi orang-orang Israel di tanah Goshen, meskipun mereka di tanah Mesir, tetapi di tempat mereka tidak ada kematian pada ternak mereka, tidak terjadi penyakit sampar. Itulah pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel pada saat itu. Nah, lalu Tuhan mendatangkan lagi tulah yang keenam. Nah, lihat di sini, tulah yang keenam adalah bara. Ya, bara itu seperti borok. Waktu itu mereka gatal-gatal dan seluruh tubuh mereka itu seperti kubisan bara ya. Mereka mengalami sakit penyakit yang luar biasa. Tapi tidak ada satu orang Israel pun yang kena penyakit bara. Nah, tapi meskipun Firaun sudah melihat hal itu, dia tetap tidak membiarkan bangsa Israel untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Lalu Tuhan datangkan tulah yang ketujuh. Dan pada tulah yang ketujuh ini Tuhan mendatangkan hujan es. Maka pada saat itu ketika hujan es datang, banyak sekali pohon-pohon rumah mereka yang rusak, bahkan
binatang-binatang peliharaan mereka juga banyak mati karena es batu. Nah, sangat menyedihkan ya. Tapi meskipun begitu, bencana itu ada bagi mereka. Firaun tetap tidak mendengarkan suara Tuhan. Dia tidak mau taat. Lalu Tuhan mendatangkan tulah yang ke-8 atau bencana yang ke-8 bagi Mesir adalah belalang. Ya, ingat ya, tulah yang ke-8 itu adalah belalang. Nah, waktu itu tiba-tiba angin bertiup, lalu datanglah sekelompok belalang ke Mesir dan menghabiskan semua tanaman hijau yang ada di Mesir. Sehingga pada saat itu orang-orang Mesir pada saat itu sangat-sangat ketakutan. Mereka takut mereka akan mengalami musibah yang lebih besar lagi. Tapi walaupun begitu, tetap Firaun tidak mau mendengar suara Tuhan. Hingga sampailah tulah yang ke-9. Pada saat itu Tuhan mendatangkan gelap gulita bagi Mesir. Tapi anehnya adalah di tanah Gosyen, tempat orang-orang Israel berada, malah di tempat mereka tidak ada gelap. Pada waktu siang tetap terang dan pada waktu tetap malam bagi tanah Gosyen di tempat orang Israel. Tetapi pada orang Mesir terjadi gelap gulita selama 3 hari. Wah, itu sangat-sangat membuat bangsa Mesir, rakyat daripada Firaun juga sangat ketakutan. Tapi lagi-lagi Firaun tidak mau taat dengan suara Tuhan. Nah, lalu Tuhan bilang kepada Musa, "Musa, suruhlah bangsa Israel untuk memotong lembu yang terbaik mereka, lalu ambillah darahnya, taruhlah di palang pintu setiap rumah. Karena apa? Karena aku akan datang malam hari ini. Tetapi apabila aku melihat ada darah anak domba di palang pintu itu, maka aku akan melewatinya. Karena aku akan mengambil semua anak sulung, mulai dari manusia sampai kepada para binatang." Lalu Musa pun memberitahukan kepada orang-orang Israel untuk mereka mendengar suara Tuhan, dan mereka taat dengan suara Tuhan. Mereka mengambil domba yang terbaik mereka dan darahnya mereka taruh di palang pintu depan rumah mereka. Sehingga pada malam hari ketika malaikat Tuhan datang pada waktu itu melawan bangsa Mesir, terjadilah kematian pada anak sulung. Ya, itulah tulah yang ke-10. Tulah yang ke-10 adalah kematian anak sulung. Bahkan Raja Firaun, anak sulungnya atau penerus tahta kerajaannya juga meninggal. Iya, dan dia sangat sedih. Dia menangis sehingga dia bilang kepada Musa, "Pergilah, bawalah bangsamu keluar dari negeri ini. Pergilah engkau beribadah kepada Tuhanmu." Setelah 10 bencana yang dialami oleh bangsa Mesir dan Firaun, barulah Firaun mau mendengarkan suara Tuhan bahwa dia akan membebaskan bangsa Israel untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari hal ini? Yang pertama, bahwa Tuhan menginginkan kita mau taat mendengar suara Tuhan. Lihat, Tuhan mendatangkan bencana bagi orang-orang yang tidak taat. Sebagaimana Firaun tadi, dia sudah melihat perbuatan tangan Tuhan, tapi dia tetap tidak percaya dan tidak taat kepada Tuhan. Yang kedua yang kita dapat pelajari adalah Tuhan dapat memakai binatang-binatang yang ada di dalam dunia ini dan juga alam untuk mendatangkan bencana. Itu menandakan bahwa Allah kita berkuasa atas semua ciptaan yang ada di dalam dunia ini. Kenapa? Karena Allah adalah Allah pencipta. Maka Allah dapat memakai tadi? Air jadi darah, katak, nyamuk, lalat, penyakit sampar pada ternak, bara, baru hujan es, belalang, gelap gulita,
penderitaan dan kematian anak sulung. Ada 10 bencana yang dialami mereka. Hal itu menunjukkan bahwa Allah kita berkuasa atas alam ciptaan ini. Maka kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Yang terakhir, ingatkah kamu bahwa tulah yang ke-10 itu adalah penggambaran bagaimana pengorbanan Kristus di kayu salib. Allah menyuruh untuk Musa menaruh darah di palang pintu. Ya, sekarang ini kita tidak perlu lagi itu yang Tuhan inginkan, di mana ketika Tuhan Yesus terpaku di kayu salib, darahnya tercurah, itulah yang membawa kebebasan kepada kita. Ya, manusia berdosa harusnya mendapatkan hukuman, tapi karena darah Kristus sudah tercurah bagi kita yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan membawa kebebasan dan kelepasan kepada kita, sama seperti orang Israel tadi. Dengan adanya darah anak domba membawa kebebasan kepada mereka. Nah, anak-anak, sampai di sini cerita kita. Yuk kita lihat aktivitas kita hari ini. Nah, saat ini kita akan masuk di dalam aktivitas kita. Coba lihat, ini permainannya. Nanti kamu tinggal klik kotak-kotak angka tersebut dan menjawabnya dengan baik ya. Oke, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.